Hai, saya Rebecca Claudia Tauruk dengan NIM 607052330067. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Dengan adanya ini, mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman tersebut untuk memperkuat kesatuan bangsa. Konsep ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, dan potensi bangsa Indonesia sebagai entitas kepulauan. Tujuan Wawasan Nusantara. Tujuan utama dari Wawasan Nusantara adalah membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia. Dengan pemahaman akan keragaman dan keunikan setiap daerah, diharapkan tercipta semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang kaya akan kekayaan alam dan budaya. Hakikat Wawasan Nusantara. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan di seluruh wilayah Indonesia. Pemahaman ini mendorong rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan akan identitas bangsa, sehingga seluruh warga negara memiliki semangat untuk bekerja sama dalam membangun dan mempertahankan keutuhan negara. Permasalahan. Dalam lingkup Wawasan Nusantara ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam pengangkatan kasus saat ini, yaitu sengketa budaya Indonesia dan Malaysia. Mengapa kita mengangkat kasus ini? Karena kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sengketa budaya yang berhubungan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama, tahun 1960, dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Pembahasan. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta kerap kali menjadi sasaran pengunjuk rasa yang marah dan para pengunjuk rasa mengatakan Malaysia mencuri budaya Indonesia. Salah seorang pelajar Indonesia di Monash University Malaysia mengatakan, di Malaysia ketika saya membawa teman-teman saya ke museum, ini adalah batik Jogja, batik Solo. Ini bukanlah berasal dari negara Anda, kata Malaysia. Ia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa semua itu berasal dari negaranya sendiri, yaitu Indonesia, bukan milik negara Malaysia. Masalah kepemilikan budaya sudah mendera hubungan kedua negara tersebut. Pada 2007, iklan Dewan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Bahkan Indonesia mau membawa ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Malaysia pun meminta maaf dan masalah hak cipta pun tidak berlanjut. Menurut sejarah budaya Edinco, ide kepemilikan budaya di kawasan Asia Tenggara adalah sesuatu yang konyol. Ketegangan ini muncul akibat kurangnya pemahaman bersama soal masa lalu kita secara regional dan geografis. Ikatan budaya Malaysia dan Indonesia sudah lama sebelum keduanya terbentuk. Meski praktik dan bentuk budaya hampir mirip, namun ada yang sedikit berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi celah untuk permasalahan muncul. Pada akhir 2012 muncul permasalahan soal tari tortor dan musik Gordhan Sabilan. Sementara 2008 ada kontroversi klaim Malaysia yang menyatakan batik adalah milik mereka. Dr. Faris Noor, analisis politik University Nanyang Technology, Malaysia memang batik berasal dari Jawa, tapi menurut sejarahnya batik kemudian menyebar di seluruh Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara mengambil batik Indonesia karena kami menghargai batik Indonesia. Ini sumbangan Jawa kepada dunia. Jadi ini bukan kasus pencurian. Jika ada, itu adalah pengakuan cerdas budaya orang Jawa. Perselisihan menyangkut siapa pemilik budaya telah memperlebar kesenjangan antara kedua yang negara dipandang sebagai pilar ASEAN. Pertentangan ini mempengaruhi ASEAN yang ingin maju sebagai kawasan yang progresif. Masalah kepemilikan budaya merupakan bukti dari identitas kuat yang dibangun negara-negara ASEAN terhadap warga negaranya. Banyak tantangan bagi ASEAN untuk mewujudkan visinya bagi warganya untuk merangkul komunitas ini. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat negara yang tergabung dalam ASEAN. Agar bisa bergerak maju, ASEAN harus memerankan peran yang lebih besar dalam membangun kerjasama antar negara yang tergabung dalam ASEAN, agar tidak timbul adanya suatu perpecahan antar negara dalam membangun wilayah Asia Tenggara. Berikut referensi yang saya dapat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.